Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu pengantar teknologi game. Ini merupakan tugas soft skill dan dosen saya yaitu Ahmad Fauzi. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Yuli Marlana dari kelas 3 IA 12 Universitas Gunadarma. Selamat menyaksikannya. Saya akan menjelaskan 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Langsung saja. Teknologi game terdiri dari 2 kata, yaitu ada teknologi dan game. Nah, teknologi itu apa sih? Nah, teknologi itu keseluruhan fasilitas untuk menyediakan sesuatu yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun bukan benda yang diciptakan secara terpadu melalui pembuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan game adalah permainan yang menggunakan interaksi antarmuka melalui gambar yang dihasilkan oleh piranti video. Jadi, dapat disimpulkan kan bahwa teknologi game itu adalah proses yang dilakukan sistem atau perangkat keras atau hardware yang diberlakukan dalam upaya untuk mendukung kinerja dari game itu sendiri. Kemudian, teknologi game ini dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat cepat, baik itu software, hardware. Software para pengembang atau developer game bersaing untuk membuat game-game terbaru yang interaktif dan menghibur. Keberadaan dan perkembangan dunia game kini berlanjut ke perkembangan yang tidak hanya melakukan interaksi antara satu manusia dengan perangkat game saja, tapi sudah mengarah pada adanya hubungan sosial antar beberapa manusia dalam suatu permainan game yang sama. Nah, tentu saja banyak bisnis-bisnis dalam game komputer. Teknologi game kian mengalami kemajuan saat membuka banyak peluang bisnis yang turut berkembang pesat. Saat ini banyak game, baik game online maupun game offline, berbayar yang mengharuskan pengguna nih untuk merogoh kocek dahulu untuk memiliki game tersebut. Walau tidak semua game harus dibeli dahulu, ada juga game yang bisa didapatkan secara gratis. Namun biasanya game itu memiliki fitur-fitur yang di-unlock dengan membelinya. Ya, ujung-ujungnya pasti berbayar ya. Kemudian, untuk lebih jelasnya, games berbayar ini dibedakan jadi 2 kategori ternyata. Ada pay per play sama pay per item. Nah, game pay per play ini harus dibeli dan diinstal secara legal karena saat diinstal game tersebut mendaftarkan pemain ke internet langsung, dan apabila diinstal dalam program bajakan maka secara otomatis sistem akan memblokirnya. Contohnya nih, The Division, FIFA, dan lain sebagainya. Sedangkan pay per item itu game yang berada pada kategori ini merupakan game yang diinstal atau dimainkan secara gratis. Biasanya nih mengenakan biaya pada permainannya. Apabila permainannya ingin cepat naik level atau membeli barang item langka tidak pernah dijumpai dalam permainan, jenis game ini akan yang paling dijumpai di Indonesia, seperti Gunbound, Ragnarok, Ghost Online, dan sebagainya. Kemudian perkembangan bisnis dalam game komputer juga terlihat dari banyaknya game center maupun warnet yang terus bermunculan, terutama yang menyediakan jasa game online. Bukan tanpa alasan, game online menjadi semakin marak dan digandrungi. Fasilitas online memungkinkan sebuah game
dapat dimainkan oleh banyak orang secara bersama-sama dalam satu waktu, dan pemain yang dapat berinteraksi antar satu sama lainnya di dalam game sehingga membuat permainan menjadi makin seru. Selanjutnya, ada 3D Engine dan Scan Grab. 3D Engine, apa itu sih 3D Engine itu? 3D Engine itu adalah sistem perangkat lunak yang dibuat dan dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan gambar 3D. Fungsionalitas inti biasanya disediakan oleh mesin permainan mencakup mesin render atau renderer untuk 2D atau 3D grafis. Jadi semacam perangkat ya untuk mengembangkan gambar 3D gitu. Itu namanya 3D Engine. Dan lanjut ya. Scan Grab. Scan Grab itu sendiri merupakan inti dari Java 3D. Sebuah scan graph merupakan grafik yang mempresentasikan geometri, material, dan pencahayaan. Scan graph dimulai dari root dengan sebuah virtual universe dan mencakup transformasi serta geometri untuk mendefinisikan objek di dunia maya. Secara garis besar, ada 3 tahapan fundamental yang diperlakukan untuk menghasilkan objek 3D, yaitu menciptakan objek kanvas 3D, menciptakan sebuah scan graph, menghubungkan objek kanvas 3D ke objek branch group yang menunjuk root dari scan graph. Nah, ini nih contohnya. Contoh scan graph-nya kayak gini. Kita lihat, kalian pasti udah tidak asing dengan ini. Contoh aplikasi 3D Engine dan Scan Graph. Ada banyak ternyata, ada 4. Nah, contoh yang pertama itu ada Ogre 3D. Ogre atau singkatan dari Objective Oriented Graphic Rendering Engine merupakan engine yang objek oriented dan fleksibel 3D rendering pada game engine yang ditulis dengan menggunakan bahasa C++ serta didesain agar mampu mendeveloper dengan mudah kepada aplikasi produksi dengan menggunakan utility hardware accelerated 3D graphic. Gambaran abstraknya Ogre menggunakan sistem library seperti Direct 3D dan OpenGL serta menyediakan sebuah dasar interface di dunia objek dan kelas objek yang lebih tinggi. Ogre hanya digunakan untuk merender. Dengan kata lain, fitur Ogre hanya khusus menangani vektor dan math-OX classes, memory handling, dan lain-lain. Ini bukanlah salah satu dari semua solusi dalam istilah game development atau simulasi. Ogre tidak menyediakan audio atau fisik support. Contohnya nih, dia digunain buat merender. Ini hasil yang udah dirender, ini yang akan direndernya. Yang kedua, itu ada processing.
Processing adalah bahasa pemrograman dan lingkungan programan yang bersifat open source yang digunakan untuk memprogram gambar, animasi, dan interaksi. Processing digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman komputer dalam konteks serupa dan berfungsi sebagai buku sketsa perangkat lunak dan alat reproduksi profesional. Processing mengintegrasikan suatu bahasa pemrograman, lingkungan programan, dan metodologi pengajaran ke dalam sistem terpadu. Contoh yang ketiga yaitu ada Game Maker. Game Maker ini software yang bisa membantu Anda menjadi pengembang game komputer tanpa menggunakan coding sedikitpun. Kok bisa? Iya, bisa. Namanya juga Game Maker. Dapat digunakan untuk membuat 3 dimensi dan multiplayer. Game Maker ini dapat menjadikan hak penuh dari software atau game yang Anda buat, termasuk dapat menjual game tersebut, bahkan bisa mendownload musik, efek suara, gambar, skrip, serta background. Nah, yang keempat itu pasti udah gak asing namanya, itu Unity 3D. Unity 3D itu game developing software. Dengan software ini kita bisa membuat game 3D yang seru. Game developer ini sangat mudah digunakan dengan GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan kita untuk membuat serta mengedit script untuk menciptakan sebuah game 3D. Selain bisa melakukan build ke PC, Unity juga bisa digunakan untuk membangun game konsol seperti Nintendo Wii, PS3, Xbox 360, juga iPad, iPhone, Android. Namun masing-masing membutuhkan biaya lisensi sendiri. Unity kurang lebih sama dengan Blender game engine, namun Unity lebih ringan dan diintegrasikan lebih dalam suasana grafik. Game ya mirip-mirip seperti Blender. Nah, tadi bab 2. Sekarang lanjut deh. Tadi bab 1. Sekarang lanjut deh ke bab 2, yaitu desain skenario, script, dan storyboard game. Desain skenario atau skenario game itu merupakan langkah awal dalam membuat sebuah game yang dapat mempermudah dalam menyelesaikan pembuatan game. Skenario game adalah sebuah cerita khusus yang melatar belakangi kejadian-kejadian di dalam game. Dalam membuat skenario, perancang game menentukan interior, eksterior, dekor, pemain, dan studio, serta pembuatan trik yang akan digunakan pada gamenya. Jadi semacam kayak rancangannya ya, kita mau bikin apa gitu. Skenarionya lah rancangannya kita mau bikin apa gitu. Nah, terus ke skrip. Bahasa skrip ini merupakan suatu bahasa pemrograman komputer yang diterjemahkan secara khas dan dapat diketik secara langsung dalam keyboard. Skrip pada game digunakan untuk mendokumentasikan rules dan core mechanics pada sebuah game. Fungsinya adalah untuk membuat suatu aturan yang mendetail pada sebuah game dan agar kita bisa mengetahui cara memainkan game tersebut. Contohnya nih kayak storyboard tadi kan, kita ini game nih kayak gini tampilannya nih, bakal ada judul di sini, terus bakal ada level di play ini, terus back, about gitu. Kurang lebih seperti ini contohnya. Pada saat pemilihan bahasa pemrograman digunakan untuk membuat suatu game, perlu diperhatikan beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, speed. Bahasa script untuk sebuah game harus memiliki kemampuan berjalan secepat mungkin. Mengapa dibutuhkan speed pada sebuah script game? Jawabannya karena ketika kita akan membuat suatu game dengan suatu level,
pasti secara logikanya suatu perilaku karakter dan rintangan terdapat di dalamnya yang berbeda. Jika kita menggunakan bahasa skrip yang lambat, maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Nah, yang kedua itu ada kompilasi dan interpretasi. Bahasa skrip jika ditinjau secara luas diinterpretasikan melalui susunan suatu rangkaian bait, interpreter akan melihat skrip setiap baris serta penyusunan sesuai maksud dari skrip itu sendiri dan melakukan tindakan yang spesifik. Suatu bait akan terkompilasi dan akan dikonversi atau diubah dari teks menjadi suatu bait kode. Bait kode biasanya lebih padat jika dibandingkan dengan format teks. Mengapa disebut lebih padat? Jawabannya karena kode byte dalam suatu format akan lebih optimal ketika dieksekusi sehingga dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga itu ada ekstensibilitas dan integrasi. Bahasa skrip sangat dianjurkan mempunyai akses ke fungsi yang signifikan di dalam sebuah game. Sebuah skrip untuk menghadirkan sebuah karakter misalnya harus dapat memiliki kemampuan untuk menanyai game untuk mencari tahu apa yang bisa dilihat dan selanjutnya membiarkan game mengerti apa yang harus dilakukan untuk melakukan aksinya. Kumpulan fungsi yang dibutuhkan untuk mengakses sangat jarang diketahui ketika bahasa skrip telah diimplementasikan. Oleh karena itu, hal penting ini memiliki sebuah bahasa yang dapat dengan mudah memanggil fungsinya menggunakan kelas main code dalam sebuah game. Nah, yang terakhir itu ada reinstansi. Fungsi ini sering berguna untuk memanggil skrip secara ulang sehingga bisa digunakan kembali. Selain itu, ini juga dapat berjalan sementara waktu dan ketika waktu telah habis maka skrip bisa ditunda. Jika skrip selanjutnya memiliki waktu lagi, maka akan menjalankan kembali skrip yang ditunda sebelumnya. Kemudian storyboard itu yang tadi sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah. Storyboard pembuatan game dapat menyampaikan ide cerita kepada orang lain dengan mudah. Nah, karena sketsa gambar tersebut dapat mengiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji sehingga menghasilkan persepsi yang sama pada ide cerita yang dibuat. Storyboard pada game sedikit berbeda dari storyboard animasi, di mana pada storyboard terdapat goal atau mission yang akan dibuat pada game itu sendiri. Namun, storyboard pada game menjelaskan tentang aturan permainan itu sendiri seperti apa tergantung dari jenis game. Misalnya, game bergenre arcade memiliki alur cerita, namun game tersebut menitik dibaratkan pada perolehan poin. Jadi storyboard dapat dibuat yaitu bagaimana pemain mendapatkan nilai atau poin tertinggi setinggi mungkin. Nah, ini dari bab 2. Kita lanjut ke bab terakhir yaitu bab 3. Ada artificial intelligence pada game. Apa sih artificial intelligence itu? Merupakan kecerdasan yang ditambah kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Saat ini, AI atau Artificial Intelligence sudah diaplikasikan ke dalam banyak hal. Salah satunya game. AI pada game ini diberikan sehingga elemen-elemen game seperti karakter game dan sebagainya dapat memberikan interaksi timbal balik terhadap pemain seolah-olah memiliki kecerdasan berpikir sendiri. Nah, kayak game ini nih, AI-nya mana yo? AI itu sama aja kayak musuh. Jadi kayak kecerdasan buat manusia. Di sini AI-nya yaitu musuh-musuh ini. Kita harus bisa ngelawan AI-nya itu pada game ini. Sekarang ini udah banyak banget game yang menggunakan AI gitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk pembentukan artificial intelligence pada game digunakan pula algoritma. Di antaranya ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra yaitu sebuah algoritma rakus atau greedy algorithm
yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau direct graph dengan bobot sisi atau edge weight yang bernilai tak negatif. Yang kedua ada tactical pathfinding. Tactical pathfinding ini merupakan salah satu dari algoritma pencarian jalur yang dapat melakukan pencarian jalur terpendek dengan perhitungan bobot ancaman. Implementasi algoritma tactical finding dapat memberikan gerakan taktis pada non-player karakter. Algoritma tactical finding dilakukan berdasarkan algoritma pencarian jalur berdasarkan A kali ditambah perhitungan bobot. Kemudian yang ketiga itu ada decision making. Algoritma ini digunakan untuk memasukkan beberapa kemungkinan langkah yang bisa diambil. Biasanya dilakukan pada game agar karakternya dapat melakukan tindakan. Algoritma ini dibagi menjadi decision tree, state machine, dan rules-based system. Nah, salah satu contoh AI yaitu permainan jenis board games. Ada tic-tac-toe, ular tangga, dan biasanya fitur player versus komputer di mana pemain dan komputer saling melawan agar dapat memenangkan permainan. Itu yang tadi saya jelasin di slide yang bab 3 tadi. Nah, selesai deh materinya. Thanks for watching. Don't forget to like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.